Pernahkah sesuatu yang sangat Anda sayangi tiba-tiba hilang dari hidup Anda? Seseorang pergi, pekerjaan berakhir, usaha yang selama ini dibangun mengalami kegagalan, rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan, atau bahkan, kehidupan yang dulu terasa nyaman perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi Anda kenali. Pada saat seperti itu, sangat mudah untuk berpikir bahwa hidup sedang mengambil sesuatu dari kita. Kita bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir? Terkadang, kehilangan justru menjadi ruang untuk sesuatu yang baru. Bukan berarti setiap kehilangan pasti akan langsung digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan hidup, ada saat ketika sesuatu harus berakhir agar kita memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan jalan yang berbeda. Hari ini, kita akan membahas 6 hal yang sering hilang dari kehidupan seseorang sebelum mereka memasuki fase yang baru. Yang pertama adalah kenyamanan. Ada masa ketika hidup terasa baik-baik saja. Pekerjaan berjalan, lingkungan terasa nyaman, penghasilan cukup, dan rutinitas terasa aman. Namun tiba-tiba keadaan berubah. Pekerjaan tidak lagi memberikan kepuasan. Usaha mulai menghadapi tantangan. Lingkungan berubah. Atau Anda mulai merasa bahwa kehidupan yang selama ini dijalani ternyata bukan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Rasa nyaman itu perlahan hilang. Dan inilah yang sering membuat seseorang takut. Tetapi terkadang, rasa tidak nyaman adalah dorongan untuk berkembang. Jika kita terus berada di tempat yang sama, kita mungkin tidak pernah belajar kemampuan baru. Kita mungkin tidak pernah berani mencoba peluang baru. Dan kita mungkin tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya kita mampu melakukan lebih banyak daripada yang selama ini kita pikirkan. Yang kedua adalah orang-orang tertentu dalam hidup Anda. Ada orang yang datang untuk menemani perjalanan kita dalam waktu yang panjang. Tetapi ada juga orang yang hanya hadir pada satu fase kehidupan. Ketika hubungan berubah atau seseorang pergi, rasanya memang menyakitkan. Namun, tidak semua perpisahan berarti Anda kehilangan masa depan. Terkadang sebuah hubungan berakhir karena kehidupan sedang membawa Anda ke arah yang berbeda. Yang perlu dilakukan bukan terus memaksa sesuatu yang sudah tidak berjalan, tetapi mengambil pelajaran dari hubungan tersebut. Apa yang sudah Anda pelajari? Apa yang membuat Anda menjadi lebih dewasa? Dan bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah melewati pengalaman itu? Karena terkadang, kehilangan seseorang bukan berarti kehidupan Anda menjadi lebih kosong. Bisa jadi, Anda sedang mendapatkan kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Yang ketiga adalah rencana yang sudah Anda susun. Ini adalah salah satu kehilangan yang paling sulit diterima. Anda sudah memiliki target, sudah membuat rencana, sudah membayangkan masa depan. Tetapi ternyata kenyataan berjalan berbeda. Pekerjaan yang diinginkan tidak didapatkan. Usaha yang diharapkan berkembang justru mengalami hambatan. Atau sebuah kesempatan yang sudah lama dinantikan tiba-tiba hilang. Jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup Anda gagal. Kadang yang gagal bukan kehidupan Anda. Hanya satu rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan itu berbeda. Satu rencana yang gagal tidak berarti semua kemungkinan telah berakhir. Bisa jadi Anda hanya perlu membuat rencana baru. Yang keempat adalah versi lama dari diri Anda. Ini mungkin tidak terasa sebagai kehilangan, tetapi sebenarnya sangat penting. Ada saat ketika Anda mulai meninggalkan kebiasaan lama. Anda tidak lagi ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Anda mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Mulai menjaga ucapan. Mulai belajar mengendalikan emosi. Mulai memikirkan masa depan, dan mulai memilih lingkungan dengan lebih bijaksana. Perubahan seperti ini mungkin membuat Anda merasa berbeda dari diri Anda yang dulu. Tetapi jangan takut, mungkin Anda memang sedang bertumbuh. Karena untuk mendapatkan kehidupan yang berbeda, seringkali kita harus menjadi pribadi yang berbeda terlebih dahulu. Kebiasaan lama harus ditinggalkan, pola pikir lama harus diperbaiki, dan cara kita mengambil keputusan harus berkembang. Yang kelima adalah kegagalan. Ada kegagalan yang membuat seseorang kehilangan uang. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan kepercayaan diri. Dan ada juga yang membuat seseorang merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Tetapi kegagalan tidak selalu berarti Anda berada di jalan yang salah. Kadang kegagalan menunjukkan sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin strategi Anda belum tepat. Mungkin waktunya belum sesuai. Mungkin Anda membutuhkan pengetahuan tambahan. Atau mungkin Anda sedang diarahkan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh masa depan Anda. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Seringkali, mereka adalah orang yang mau belajar dari kegagalan dan kembali mencoba dengan cara yang lebih baik. Dan yang keenam adalah harapan terhadap sesuatu yang ternyata bukan yang terbaik untuk Anda. Ini adalah kehilangan yang paling sulit diterima.
Karena terkadang kita sudah sangat menginginkan sesuatu. Kita berdoa agar mendapatkannya. Kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Kita bahkan merasa bahwa hidup kita akan sempurna jika hal tersebut berhasil kita miliki. Tetapi ternyata, hal itu tidak terjadi, dan kita kecewa. Namun beberapa tahun kemudian, kita mungkin baru menyadari bahwa sesuatu yang dulu kita anggap sebagai kehilangan ternyata justru menyelamatkan kita dari jalan yang tidak sesuai. Kita tidak selalu bisa melihat alasan di balik sebuah kejadian ketika sedang mengalami. Kita baru bisa memahami sebagian maknanya setelah waktu berlalu. Karena itu, jika saat ini ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Anda, jangan buru-buru menganggap bahwa semuanya telah berakhir. Berikan diri Anda waktu untuk berduka. Berikan waktu untuk menerima. Tetapi setelah itu, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Apa yang perlu saya ubah? Dan kehidupan seperti apa yang ingin saya bangun setelah ini? Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, tetapi Anda menemukan keberanian untuk memulai usaha. Mungkin sebuah hubungan berakhir, tetapi Anda akhirnya belajar menghargai diri sendiri. Mungkin rencana Anda gagal, tetapi Anda menemukan jalan baru yang ternyata lebih sesuai. Mungkin Anda kehilangan kenyamanan, tetapi Anda mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jadi, jangan selalu melihat kehilangan sebagai sesuatu yang hanya mengambil. Kadang kehilangan juga memberi ruang. Ruang untuk belajar. Ruang untuk bertumbuh, ruang untuk memulai kembali, dan ruang untuk menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Namun ingat, jangan menjadikan kalimat akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik sebagai alasan untuk tidak berusaha. Tetaplah bergerak, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah membuka peluang. Karena sesuatu yang lebih baik tidak selalu datang dengan sendiri. Kita juga harus mempersiapkan diri agar mampu mengenali dan menerima kesempatan ketika kesempatan itu datang. Jika hari ini Anda sedang kehilangan sesuatu, mungkin Anda belum bisa melihat hikmahnya. Tidak apa-apa. Anda tidak harus memahami semuanya hari ini. Yang penting, jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan keberanian, dan jangan kehilangan kepercayaan bahwa hidup masih memiliki banyak kemungkinan. Bisa jadi, bab yang sedang Anda jalani sekarang memang berat. Tetapi sebuah bab yang berat bukan berarti seluruh cerita Anda akan berakhir buruk. Mungkin Anda hanya sedang menutup satu halaman, dan perlahan, Anda sedang dipersiapkan untuk menulis halaman berikutnya. Jika Anda sedang berada dalam fase kehilangan dan ingin tetap percaya bahwa kehidupan Anda masih bisa menjadi lebih baik, tuliskan di kolom komentar. Saya siap melepaskan yang telah berlalu dan menyambut yang lebih baik. Semoga apapun yang sedang Anda hadapi saat ini memberikan pelajaran yang membuat Anda semakin kuat, semakin bijaksana, dan semakin siap menyambut kesempatan baru. Karena terkadang, sesuatu harus pergi bukan untuk menghancurkan kehidupan Anda, tetapi untuk memberikan ruang bagi kehidupan yang baru. Sampai bertemu di video berikutnya.